Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Zahrani Tazkira dengan NIM 220404502039 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Jadi materi yang pertama yaitu tentang definisi sosialisasi. Sosialisasi di sekolah mengacu pada proses di mana individu ini, terutama siswa, belajar untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini melibatkan pembelajaran keterampilan sosial, norma-norma sosial, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sekolah. Selanjutnya, menurut Koijaraningrat, seorang ahli antropologi Indonesia mengartikan bahwa sosialisasi sebagai proses di mana ini individu mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok sosial. Sosialisasi di sekolah membantu siswa dalam beberapa aspek penyesuaian diri. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian sosial. Jadi, penyesuaian sosial ini mencangkup kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah dengan cara yang sopan, kooperatif, dan sesuai dengan norma sosial yang ada. Siswa yang mampu menyesuaikan diri secara sosial cenderung memiliki hubungan yang positif dengan orang lain di sekolah, dapat bergaul dengan berbagai kelompok, dan membangun jaringan sosial yang sehat. Selanjutnya yaitu penyesuaian akademik. Ini merujuk pada kemampuan siswa untuk mengatasi tantangan akademik di sekolah. Ini melibatkan penguasaan materi pelajaran, pengembangan keterampilan belajar yang efektif, dan kemampuan mengikuti aturan dan tuntunan akademik yang ditetapkan oleh sekolah. Siswa yang berhasil menyesuaikan diri secara akademik biasanya mampu mencapai kinerja yang baik dalam studi mereka dan merasa nyaman dengan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penyesuaian emosional. Jadi penyesuaian emosional berhubungan dengan kemampuan siswa untuk mengelola dan mengatasi emosi mereka di sekolah. Siswa yang dapat menyesuaikan diri secara emosional memiliki kesejahteraan emosional yang baik, mampu menghadapi stres dan tekanan sekolah dengan baik, dan memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tuntunan sekolah. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian lingkungan. Ini mengacu pada adaptasi siswa terhadap lingkungan fisik dan rutinitas sekolah, termasuk di dalamnya adalah kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di sekolah, jadwal harian, dan peraturan sekolah. Nah, siswa yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah secara efektif akan merasa nyaman dan dapat berfungsi dengan baik dalam situasi yang berbeda di sekolah. Jadi penting bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah, karena ini membantu mereka merasa termasuk, dihormati, dan mendukung dalam lingkungan belajar. Sosialisasi dan penyesuaian diri yang baik di sekolah dapat berkontribusi pada keberhasilan akademik, perkembangan pribadi, dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu tentang penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri di sekolah merujuk pada proses di mana individu, khususnya siswa, beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan memenuhi tuntunan sosial, norma, dan harapan yang ada di dalamnya. Nah, ini melibatkan sejumlah aspek yang membentuk kemampuan siswa untuk berfungsi dan berinteraksi dengan baik dalam konteks pendidikan. Nah, adapun menurut Daryanto, seorang ahli pendidikan Indonesia, mendefinisikan penyesuaian diri di sekolah sebagai proses adaptasi siswa terhadap lingkungan sekolah, termasuk aturan, norma, budaya yang ada. Nah, penyesuaian diri melibatkan kemampuan siswa untuk berfungsi secara efektif dan harmonis dalam konteks pendidikan. Nah, adapun definisi umum dari penyesuaian diri di sekolah yaitu yang pertama, penyesuaian diri sekolah adalah kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, aturan dan tuntunan akademi yang ada di sekolah. Nah, ini mencangkup memahami dan mematuhi tata tertib, norma sosial, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri di sekolah mencangkup kemampuan siswa untuk berinteraksi secara positif dengan guru, staf, dan teman sebaya. Nah, ini melibatkan pengembangan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah.
Yang ketiga, penyesuaian diri di sekolah melibatkan kemampuan siswa untuk mengelola tugas-tugas akademik seperti memahami dan mengikuti materi pelajaran, mengorganisir waktu belajar, serta menghadapi evaluasi dan ujian. Yang keempat, penyesuaian diri di sekolah juga mencakup perkembangan identitas diri siswa, termasuk pemahaman akan minat, kemampuan, dan nilai-nilai pribadi yang dapat membantu siswa menentukan tujuan akademik dan memilih jalur pendidikan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah penyesuaian diri di sekolah yang melibatkan kemampuan siswa untuk mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses belajar di sekolah. Secara umum, penyesuaian diri di sekolah adalah proses adaptasi siswa terhadap lingkungan pendidikan, meliputi aspek sosial, akademik, identitas, dan emosional. Nah, ini melibatkan pengembangan keterampilan sosial, pemahaman aturan dan norma, kemampuan mengelola tugas dan emosi, serta pemahaman diri yang baik. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penyesuaian diri. Nah, ada beberapa jenis penyesuaian diri yang umum terjadi di sekolah. Yang pertama yaitu penyesuaian akademik. Nah, ini mencangkup kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan tuntunan akademik di sekolah. Siswa perlu menyesuaikan diri dengan kurikulum, metode pengajaran, dan harapan akademik yang ditetapkan oleh sekolah. Ini melibatkan kemampuan siswa untuk mengikuti pelajaran, memahami materi pelajaran, mengatasi tantangan belajar, dan mencapai pencapaian akademik yang diharapkan. Yang kedua yaitu penyesuaian sosial. Nah, penyesuaian sosial adalah kemampuan siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan guru, staf, dan teman sebaya di sekolah. Nah, ini mencakup pengembangan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi efektif, kerjasama dalam kelompok, menghormati perbedaan, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang ketiga yaitu penyesuaian emosional. Nah, ini mencangkup kemampuan siswa untuk mengelola emosi mereka di lingkungan sekolah. Nah, siswa ini perlu belajar mengenali dan mengatasi stres, kecemasan, tekanan, dan tantangan emosional lainnya yang mungkin akan muncul selama proses belajar di sekolah. Penyesuaian emosional juga melibatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan rasa percaya diri, motivasi, dan kesejahteraan emosional yang positif. Yang keempat yaitu penyesuaian identitas. Nah, penyesuaian identitas ini terkait dengan perkembangan dan pemahaman siswa tentang diri mereka sendiri di konteks sekolah. Nah, siswa ini perlu memahami minat, keahlian, nilai-nilai, dan tujuan mereka sendiri sehingga mereka ini dapat mengarahkan diri mereka sendiri dalam memilih jalur pendidikan, memenuhi ekspektasi diri, dan meraih pencapaian yang memuaskan. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian budaya. Nah, ini terkait dengan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan budaya sekolah yang ada. Nah, siswa perlu memahami dan menghormati norma sosial, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, penyesuaian budaya juga melibatkan kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya sekolah, menghargai keragaman, dan menjaga toleransi dalam interaksi dengan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, jadi sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah adalah dua proses yang saling terikat dan penting dalam konteks pendidikan. Nah, ada beberapa penjelasan tentang kedua konsep tersebut. Sosialisasi di sekolah, jadi sosialisasi adalah proses di mana individu ini belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma-norma, budaya, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Nah, dalam konteks sekolah, sosialisasi terjadi ketika siswa ini belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, aturan, dan budaya yang berlaku di lingkungan pendidikan. Nah, melalui sosialisasi, siswa ini bisa mengembangkan identitas sosial, memahami harapan dan peran yang diharapkan dari mereka sebagai anggota komunitas sekolah, dan belajar berinteraksi dengan guru dan teman sebaya. Nah, selanjutnya yaitu penyesuaian diri di sekolah.
Nah, penyesuaian diri di sekolah adalah proses di mana siswa ini beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memenuhi tuntunan akademik dan sosial, serta mengembangkan keterampilan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan konteks pendidikan. Nah, penyesuaian diri ini melibatkan kemampuan siswa untuk berfungsi dengan baik dalam interaksi sosial, memahami aturan dan norma sekolah, mengelola tugas akademik, menghadapi tekanan, dan mengatasi tantangan yang muncul di sekolah. Proses penyesuaian diri yang sukses akan membantu siswa merasa nyaman, terlibat secara positif dalam lingkungan sekolah, dan mencapai keberhasilan akademik dan sosial. Sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah ini saling mempengaruhi. Nah, melalui sosialisasi, siswa ini bisa belajar dan menginternalisasi nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sekolah. Penyesuaian diri di sisi lain melibatkan penerapan nilai-nilai sosial yang telah dipelajari dalam situasi praktis dan beradaptasi dengan tuntunan sekolah. Keduanya ini berkontribusi pada pembentukan identitas sosial siswa dan mempengaruhi pengalaman belajar mereka di sekolah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dari pembawaan materi saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.